Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini kita akan melaksanakan podcast yang tentang satu atau dua kepala. Sebelum itu, marilah kita seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita akan membahas terkait tentang pernikahan, yang dimana dengan gaya bahasa yang santai. Kalian mau tahu, hari ini kami ditemani oleh seseorang yang sudah malang melintang tentang pernikahan. Tetapi apa? Bukan menikah berkali-kali, karena beliau adalah kepala kantor urusan agama di kota bersama Bapak Haji Abdul Syah SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak. Baik, terkait tentang apa yang ingin kami sampaikan sama Bapak dengan tema kami satu atau dua kepala, saya dan rekan saya bincang-bincang deh Pak. Kita nggak usah tegang-tegang kali, kita sambil bawa relax karena memang membahas pernikahan itu agak-agak serem, misterius atau gimana gitu. Yang namanya pernikahan bukan hanya ijab kabul lalu sah, ya kan? Yang dimana pasti seorang suami maupun istri mengalami fase-fase pernikahan. Ada yang 5 tahun sesudah 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, begitu seterusnya sampai mau memisahkan Pak. Ada beberapa kasus Pak yang kami jumpai. Ada seorang pasangan mereka mau menjalin untuk rumah tangga, tetapi pasangan itu laki-laki maupun perempuannya itu memiliki visi dan misi yang berbeda, tetapi mereka tetap kekeh mau menikah. Jadi bagaimana pandangan Bapak terkait itu? Ya, baik, terima kasih. Sebuah pernikahan adalah merupakan fitrah bagi setiap manusia, laki-laki maupun perempuan. Itulah yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Sehingga pernikahan ini adalah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sehingga bahkan dihukumkan haram bagi setiap laki-laki yang sudah mampu, dia tidak akan mau menikah hingga sampai akhir dunia. Begitu juga dengan seorang wanita, diharamkan untuk menyatakan tidak akan pernah menikah selama hidupnya, karena memang itu adalah merupakan perintah agama, sunnatullah, dan apa yang seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, visi misi merupakan sesuatu yang memang menjadi tujuan yang harus dijalankan dalam pernikahan. Sebab tanpa ada visi dan misi, maka niscaya terjadilah kekosongan keinginan untuk mewujudkan sesuatu di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka bagi suami dan istri, ketika mereka sudah menikah, mereka harus memiliki visi dan misi yang sama. Tapi ketika belum menikah, masih sebagai calon namanya, maka mereka ini terlebih dahulu harus memahami antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan ta'aruf. Si laki-laki harus mengenal calon pasangan hidupnya, yakni seorang wanita. Dan si wanita sebagai calon istri juga harus mengenal siapa tuh calon suaminya. Karena sesungguhnya mengenal
akan keberadaan bagi masing-masing, baik itu calon suami calon istri, supaya tidak menimbulkan kesan penyesalan di belakang hari. Nah, oleh karena itu pula lah dalam ajaran agama Islam, dalam mencari pasangan hidup itu dianjurkan untuk memilih ya, dari 4 hal yang disebut oleh Nabi. Fankihul mar'ah li arba, nikahi kamulah wanita itu karena 4 hal. Itu bagi kaum laki-laki disebut untuk mencari. Tapi bagi kaum wanita juga seperti demikian, walaupun tidak dianjurkan untuk mencarinya, karena memang laki-laki lah yang harus mencari calon suaminya, mencari calon istrinya, gitu, maaf ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi, tungkahul mar'ah di arba, nikahi kamulah perempuan itu karena 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya, apakah dia orang kaya atau orang sederhana atau orang miskin. Kemudian linasabiha, karena nasabnya, apakah nasab dan keturunan yang baik. Lijamaliha, karena kecantikannya. Dan kemudian yang terakhir adalah lidiniha, karena agamanya. Tetapi kata Nabi di dalam akhir hadis, pasfar bizatidin taribat yadaka, pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan selamat. Kenapa? Karena harta benda kalau hanya sekedar itu pilihan untuk menikah, harta ini bisa habis. Dan kemudian apabila dinikahi seseorang itu hanya karena kecantikannya, kecantikan itu akan habis. Kalau udah tua mana ada lagi yang cantik, ya kan? Nah, kemudian baru berikutnya nasabnya. Nasab ini bukan hanya karena nasab dan keturunannya yang baik saja. Maka oleh karena itu dampingilah ini dengan agama. Yang diutamakan adalah agamanya. Karena agama itu bisa memperbaiki nasab, bisa memberikan rezeki yang baik, dan bisa menjadikan orang menjadi cantik. Maka oleh karena itu ajaran yang diajarkan adalah kalau memilih pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang baik, carilah pasangan hidup yang beragama. Dan begitu pula lah yang disampaikan oleh Rasulullah, salah satu dari kebaikan dunia dan akhirat adalah memperoleh pasangan hidup yang baik. Laki-laki mendapatkan pasangan hidupnya akan menjadi istri adalah orang yang soleha. Begitu juga wanita yang akan memperoleh suaminya adalah laki-laki yang soleh. Semua laki-laki bisa menjadi suami, semua wanita bisa menjadi istri, tapi belum tentu bisa menjadi pasangan yang baik. Oleh karena itu, maka tentunya di dalam melaksanakan pernikahan itu tentu diawalilah dengan memahami kriteria yang disebutkan, yang tadi sudah disampaikan dalam hadis Nabi, supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Jadi guys, inti dari pernikahan itu, visi dan misi berbeda tuh tak masalah, bukan menghalangi juga ya kan Pak. Maka Islam juga mengajarkan ta'aruf terlebih dahulu supaya saling mengenal, bisa saling memahami, dan terciptanya bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu Pak, apakah dibutuhkan janjian pranikah dan pasca nikah itu Pak? Baik, perjanjian antara suami dan istri itu tentu adalah keinginan di antara keduanya. Tapi sesungguhnya sebelum dilaksanakan pernikahan, apakah perlu adanya perjanjian pernikahan? Itu juga tidak ada larangannya. Boleh saja untuk dibuat perjanjian antara kedua belah pihak. Tetapi Kementerian Agama sudah merangkum di dalam buku nikah. Ketika saat pelaksanaan akad nikah terjadi, maka ditanyalah kepada si suami yang sudah dinyatakan sah oleh para saksi,
apakah dia bersedia untuk membacakan janji. Janji ini hanya janji suami terhadap istri, tidak ada janji istri terhadap suami, ya. Nah, suami terhadap istri itu namanya sighah ta'liq. Sighah ta'liq ini bertujuan adalah untuk menciptakan kenyamanan, menciptakan kebaikan di dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga suami tidak berlaku semaunya gue gitu ya, dengan keinginannya sendiri, berlaku hal-hal yang mengakibatkan menjadi persoalan-persoalan yang meretakkan hubungan rumah tangga itu sendiri. Jadi dalam sighah ta'liq itu dinyatakan ada 4 poin. Pertama, meninggalkan istri itu selama 2 tahun berturut-turut. Suami dilarang, ya, tidak boleh meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Kemudian tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Suami punya kewajiban terhadap istri untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, ya. Tidak boleh dia tidak memberikan nafkah, batasannya sampai 3 bulan. Kemudian menyakiti badan atau jasmani istri, memukul, KDRT, itu juga janji suami yang disebutkannya. Jangan sampai dia memukul, menyakiti istrinya, dan kemudian membiarkan, tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan lamanya. Jadi 4 poin ini menjadi 4 hal yang harus dijaga oleh suami. Karena boleh jadi dalam pernikahan itu terkadang laki-laki merasa dia lebih utama, ya, egonya lebih tinggi daripada wanita ataupun istrinya. Nah, manakala dia melanggar ketentuan itu, apabila si istri mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, gugatan diterima dan membayar uang Rp10.000 sebagai iwat pengganti, maka terjadilah putusan talak oleh hakim menjadi talak 1 kepadanya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk menciptakan kelanggengan rumah tangga itu, dibacakanlah sighah ta'liq yang tujuannya agar suami berusaha menciptakan kebaikan dan berbuat baik terhadap istrinya sendiri. Baik Pak, dari yang udah kita bahas nih, visi dan misi yang berbeda, ada beberapa kasus yang dimana orang-orang di luar sana, masyarakat lah katakan, karena mereka bingung dengan kerepotan daripada administrasi di pernikahan itu, jadi mereka tuh ambil jalan tengah, yaitu melangsungkan untuk menikah siri. Kira-kira nih Pak, kalau menikah siri itu dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga? Karena menurut kami pribadi pasti ada yang dirugikan dari menikah siri itu. Iya. Ya, baik. Pernikahan siri memang dilarang oleh negara, sekalipun sah menurut agama, tapi tidak sah menurut negara. Karena memang negara kita ini dalam persoalan nikah ini dibagi ada 2 hukum yang terkait dalamnya. Ada hukum negara, ada hukum agama. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, maka kita sebagai warga negara yang baik ini ya, saya sebutkan, kalau tidak menikah, catatkanlah pernikahan itu di kantor urusan agama sesuai dengan ketentuan administrasi yang telah diatur oleh negara. Apabila mereka melangsungkan pernikahan siri, ini akan menimbulkan kerugian khususnya kepada pihak wanita, istri. Dia tidak memiliki keabsahan secara hukum, ya. Ketika dia menikah sudah sah, oke, sah sebagai seorang istri di mata hukum agama. Tapi ketika dia berurusan secara administrasi negara, dia tidak bisa untuk menuntut atau membuktikan bahwa dia itu sebagai seorang istri yang sah. Apalagi kalau terjadi umpamanya keretakan dalam rumah tangga, ya, seorang laki-laki yang menikah siri dengan seorang wanita ini, ternyata laki-laki ini adalah seorang yang keras, ya, atau dia membiarkan istrinya tidak memberi belanja, tidak memperdulikannya, kemudian dia menyakiti, ya, KDRT, dia nggak bisa untuk melaporkan akan tindakan
yang telah dialami itu. Ya, kenapa? Karena status istrinya itu tidak dimilikinya sebagai seorang istri. Jadi dia tidak bisa mengadu ke pengadilan agama ya, untuk menggugat cerai. Paling-paling dia hanya laporan ke polisi karena penganiayaan, karena kayak itu tadi. Nah, oleh karena itu kerugian besar bagi setiap orang yang melakukan pernikahan siri. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada seluruh kita, janganlah melakukan nikah siri, karena memang agama dan negara sudah menyatu di Republik ini. Ketika menikah, daftarkanlah segera ke kantor urusan agama, karena apabila tidak dicatat dalam buku ataupun terdaftar dalam SIMKA Kementerian Agama, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang seolah persoalan itu sebagai bom waktu kepada mereka sendiri. Ya, semoga semua kita dapat melaksanakan perkawinan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita juga mampu untuk mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga yang ada di Republik ini juga akan memperoleh kebaikan bagi setiap keluarga. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Baik, jadi sekian saja apa yang telah kami bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa bisa kita ambil pelajaran. Jangan hanya persoalan cinta banget, jadi akhirnya mau tuh diajak nikah siri. Karena ingat, yang paling banyak dirugikan adalah seorang istri, wanita. Ingat ya guys, wanita. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Ya. Lain hari, lain waktu nanti insya Allah kalau ada waktu senggang kita bisa. Insya Allah Supaya kita akan bisa bincang-bincang lagi. memberikan edukasi yang bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk kami ini yang belum nampak hilalnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke guys, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.